Bapak Ibu sekalian, episode kali ini tema kita adalah apa itu kodrat ilahi yang akan disiaringkan oleh Pastor Suhanda Supardi. Silakan Pastor. Ya, oke. Terima kasih Pak Fran. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di CCM. Terima kasih atas kepercayaan diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema pagi hari ini adalah apa itu kodrat ilahi? Ya, saya akan share screen. Apa itu kodrat ilahi? Ya. Nah, apakah sulit untuk memahaminya? Ya, apa sih yang dimaksud dengan kodrat ilahi? Gitu ya. Apakah manusia dapat memahami yang dimaksud dengan kodrat ilahi? Bagaimana memahami kehidupan manusia yang hidup sesuai dengan kodrat ilahi? Banyak orang mengatakan, apa sih kodrat ilahi? Bagaimana mencarinya? Bagaimana menemukan? Nah, ada yang berbagai macam cara untuk menemukan atau mencari jalan agar supaya hidupnya sesuai atau sama mendapatkan kodrat ilahi. Ada yang tirakat, ada yang berpuasa, ada yang semedi, dan lain sebagainya, melakukan berbagai macam hal agar supaya mendapatkan apa yang dimaksud dengan kodrat ilahi itu. Nah, sebetulnya bisa tidak gitu ya manusia itu memahaminya gitu. Apakah di luar nalar manusia sehingga manusia sulit sekali untuk memahami dan mendapatkannya. Nah, kalau sudah mendapatkan, nah bagaimana tuh hidup di dalam kodrat ilahi itu, gitu kan? Bagaimana hidup sesuai dengan apa yang sudah didapatkan kodrat ilahi itu. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa sih di dalam kekristenan orang percaya yang dimaksud dengan kodrat ilahi, gitu ya. Jangan terlalu muluk-muluk yang dibayangi oleh imajinasi, keinginan yang terlalu melampaui di luar akal pikiran manusia gitu. Kita melihat apa yang dimaksud Allah saja. Apa yang dimaksud Alkitab, ya, yang dimaksud dengan kodrat ilahi itu. Sebab kalau hanya menurut imajinasi manusia, pikiran manusia, titik temunya berbagai macam teori yang perlu dilakukan. Nah, sekarang kita lihat ya. Di 2 Petrus 1 ayat 1 ya. Ini saya ngambilnya dari sabda nih, tanpa sengaja ngambil dari sabda. Kebetulan nggak tahu kenapa anak saya ada download sabda, saya ambil toto seperti ini. Tapi baik ini. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, dihamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang telah menerima iman yang sama dengan kami miliki. Jadi dia kepada mereka yang telah menerima iman yang sama dengan kami, yaitu di antara Petrus dengan teman-temannya gitu, dikatakan kami menerima iman yang sama gitu. Yang telah, berarti mereka itu telah menerima iman yang sama dengan kami, dengan Rasul Petrus dan teman-temannya, jemaat itu. Melalui apa? Gitu. Nah, kita seringkali kan susah dikatakan, loh, bagaimana iman kamu seperti iman murid-murid Kristus? Bagaimana iman kita itu sama dengan rasul-rasul? Susah. Orang kadang-kadang mengatakan susah, nggak bisa. Beda rasul dengan kita. Tetapi di sini dikatakan rasul sendiri, yaitu Petrus mengatakan yang telah memiliki dan menerima iman yang sama dengan yang kami miliki. Jadi sebenarnya iman yang sama dengan rasul-rasul atau Petrus dan teman-temannya telah dimiliki oleh mereka juga. Nah, apakah kita pun termasuk telah memiliki iman yang sama dengan rasul, gitu kan? Nah, hanya kita melihat bagaimana menerima iman yang sama itu.
dikatakan melalui kebenaran Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kita sama memiliki iman melalui kebenaran Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi melalui kebenaran Allah dan juru selamat kita. Banyak orang mengatakan hiduplah sebagai menjadi teladan kamu, Petrus itu misalnya. Nah, kalau kita meniru kehidupan Petrus, meneladani kehidupannya, tentu kita tidak bisa sama. Tidak akan sama. Dia menginjili sampai ke Roma, bahkan mati di sana di dalam tradisi. Bahkan matinya katanya disalibkan terbalik. Apakah kita akan sama meneladani Petrus? Ya tidak. Bahkan dia mengatakan hiduplah serupa dengan Kristus. Ya, apalagi lebih susah lagi, gitu kan? Tetapi untuk sama dengan para rasul bukan meneladani kehidupannya, tapi memiliki iman yang sama, gitu. Melalui kebenaran Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi iman kita akan sama dengan para rasul melalui kebenaran Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di Roma 5 ayat 1 Rasul Paulus mengatakan, oleh sebab itu karena kita telah dibenarkan oleh iman. Jadi kalau telah dibenarkan oleh iman berarti kita telah menerima iman, telah dibenarkan, gitu. Maka kita telah berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Kristus Yesus. Yang ini bukan ambil dari sabda. Jadi ya kebenaran iman, di dalam iman itulah kita telah berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dikatakan kebenaran melalui Allah dan juru selamat kita. Jadi kebenaran Allah bahwa kita telah menerima iman, berdamai dengan Allah melalui yaitu Kristus itu. Tanpa Kristus kita tidak berdamai. Tanpa Kristus kita tidak mempunyai iman yang sama dengan para rasul. Jadi kata-kata telah berdamai ini penting sekali. Banyak orang mengatakan mereka masih seteru, masih belum berdamai. Nah, ini yang jadi persoalan. Mengalami tidak kita telah berdamai. Itu kenyataan, itu kepastian, itu sesuatu yang diberikan, itu sesuatu yang dibenarkan melalui iman. Ini telah, kata-kata telah berdamai itu penting, ya. Jadi orang percaya memiliki iman yang sama dengan Rasul Petrus melalui kebenaran Allah dan juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Jadi karena iman kita dibenarkan dan telah berdamai dengan Allah bukan karena perbuatan kita tetapi melalui Kristus itu, bukan melalui apa yang kita lakukan atau apa yang kita perbuat dan lain sebagainya, bukan, sekali lagi. Nah, ini tadi seharusnya itu yang kita pegang, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kita harus melihat, gitu ya, apa yang Allah inginkan, ya, apa yang Allah maksudkan, gitu kan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang tadi dikatakan pun sudah dibenarkan, telah memiliki iman. Nah, 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah surat Kristus yang dilayani oleh kami, yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan Roh Allah yang hidup, bukan di atas loh batu, melainkan di loh hati manusia. Jadi Roh Allah itu yang nanti kalau sudah kodrat ilahi itu menuliskan apa yang kebenaran Allah itu di dalam hati manusia. Dituliskan. Dan kita harus ingat. Dan itu tidak akan terlupakan apa yang dituliskan. Seperti tadi kalau kita katakan, kalau kita mengerti dan kita pahami. Dituliskan di loh hati kita bahwa kamu telah menerima iman.
Nah, ini sesuatu yang harus terus kita miliki, telah memiliki iman melalui kebenaran, bahwa kita dibenarkan melalui Kristus itu. Dan telah berdamai. Nah, itu dituliskan di dalam hati kita. Kamu telah berdamai dengan Allah. Kamu telah berdamai dengan Allah. Tulisan itu ada tidak di dalam hati kita bahwa kita sudah berdamai. Sudah ditulis oleh Roh itu di dalam hati kita. Kamu telah didamaikan. Jadi kemanapun kita akan ngomong ke orang bahwa yang tertulis di hati kita, loh hati kita, saya sudah berdamai, saya bukan seteru. Tertulis itu di hati kamu. Tapi kalau memang kamu tidak memperhatikan lewat begitu saja, ya tidak tertulis. Seperti sudah masuk, ya keluar lagi, hilang lagi. Ya, seperti benih gitu, yang dimakan burung. Gitu. Nah, hendaklah ya kita mulai melihat nih sekarang di dalam kehidupan kita ya, yang sudah berdamai dengan Allah. Tulisan berdamai dengan Allah dan telah itu penting sekali di hati kita. Karena Allah yang sudah siapkan sebelum kita menerima iman dan telah didamaikan dengan Allah. Sebenarnya Allah tuh sudah menyiapkan segala sesuatunya sebelum kita menerima iman itu dan percaya kepadanya. Bukan ditentukan, bukan Allah yang menentukan, bukan Allah yang memilih, tetapi Allah sudah siapkan nih. Karena kenapa? Allah tahu nanti siapa yang akan menerima Kristus itu, yang menerima perdamaian dengan Allah, perdamaian itu. Jadi bukan Allah yang tentukan, bukan Allah yang pilih orang-orangnya, tapi orang itu sendiri yang melihat dan memutuskan gitu. Allah menyiapkan untuk mereka-mereka itu. Allah pun sudah tahu mau 1000 tahun yang akan datang siapa yang akan percaya kepadanya. Dia sudah tahu, tapi bukan dia yang tentukan, bukan dia yang pilih. Gitu. Ya, Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, berarti yang sudah lahir dari Allah, yang bukan lahir dari manusia lagi. Diciptakan dalam Yesus Kristus melalui juru selamat kita itu. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah persiapkan sebelumnya. Supaya kita nanti bisa hidup di dalam yang sebelumnya disiapkan itu. Jadi kita akan hidup nanti di dalam persiapan Allah yang menyiapkan untuk kita hidup setelah menjadi buatan Allah. Bukan buatan manusia. Nah, ini perbedaan nanti kita lihat. Yang buatan Allah, yang dipersiapkan Allah itu apa-apa saja. Di mana sebelumnya kita merasakan bahwa saya sudah memiliki itu semua. Padahal belum dan tidak dipunyai. Nah, Allah mempersiapkan semua itu untuk kita nanti hidup di dalam yang dipersiapkan Allah. Nah, bagaimana anugerah dan damai sejahtera melimpahi orang percaya? Bagaimana sih? Anugerah atau iman itu yang diberikan dan damai sejahtera yang berdamai dengan Allah itu melimpahi kita. Melimpahi terus, bukan makin surut, bukan makin surut damai sejahtera. Bahwa berdamai dengan Allah bukan semakin berkurang, tetapi berdamai dengan Allah semakin bertumbuh, semakin kuat keyakinan kita, kepercayaan kita. Itu karena anugerah. 2 Petrus 1 ayat 2-nya, lanjutannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera melimpahi kamu di dalam pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus. Jadi, anugerah dan damai sejahtera ya, akan melimpahi kita. Ya, melimpahi di hidup kita melalui pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Minggu lalu pengenalan akan Yesus Kristus Yesus secara alkitabiah. Nah, mungkin dijabarkan minggu yang lalu kita lupa lagi karena nggak tertulis di hati kita gitu, lupa gitu kan. Mana yang ditulis di loh hati kita nggak tahu gitu kan. Tapi di sini dikatakan anugerah dan damai sejahtera akan melimpah hanya melalui siapa?
melalui pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus. Kalau kita tidak kenal Allah dan Yesus, maka anugerah damai sejahtera itu semakin surut, semakin hilang. Kalau tidak ada pengenalan, hilang tanpa bekas. Seringkali terjadi. Orang bukan semakin bertumbuh, semakin berkurang pengenalannya. Gitu. Nah, jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Nah, karena pengenalan itu penting sekali, membuka jalan, ya. Itu pengenalan sebagai sarana untuk menerima anugerah Allah. Semakin kenal, itulah yang dituliskan di hati kita. Pengenalan itu dituliskan, membekas, itulah kita menerimanya. Semakin ditulis, semakin kenal, ditulis lagi, kenal lagi, tertulis lagi, itu anugerah yang kita terima. Jadi semakin pengenalan kita di dalam Allah dan Kristus itu akan membuat anugerah dan damai sejahtera itu akan semakin berlimpah. Gitu. Maka dikatakan 30, 60, 100 kali lipat gitu kan anugerah itu kita terima. Apa yang dianugerahkan? Gitu. Ayat selanjutnya, ayat 3. Kuasanya yang ilahi telah menganugerahkan, jadi kuasanya itu, ya, kuasa Allah itu menganugerahkan kepada kita apa sih? Segala sesuatu. Nah, dituliskan lagi di loh hati kita, segala sesuatu dianugerahkan yang berkenan dengan hidup dan kesalehan. Jadi segala sesuatu yang berkenan dengan hidup dan kesalehan dianugerahkan pada kita. Ya, tentu tadi melalui pengenalan itu. Pengenalan itu pun kita nanti diberi kuasa untuk mengerti dan mengenalnya. Ya, berurutan semua. Pengenalan itulah yang membuka kuasa ilahinya sehingga dianugerahkan pada kita segala sesuatu. Untuk apa? Supaya hidup kita berkenan dan kesalehan. Jadi kesalehan itu bukan karena manusia melakukan ritual-ritual agama dan lain sebagainya, melakukan segala sesuatu yang dia pikir berkenan untuk hidup itu. Udah dianugerahkan. Untuk kesalehan saja dikatakan dianugerahkan. Manusia tidak bisa membuat dirinya saleh. Dan juga tidak bisa manusia membuat dirinya berkenan hidup di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa. Siapa yang manusia yang berkenan? Siapa manusia yang saleh? Ayub aja dikatakan saleh pun waktu awal-awal ayatnya. Tapi tetap saja dia tidak mengenal Allah. Hanya mengenal Allah dari kata orang. Nah, kesalehan kita jangan karena kata orang. Kata agama. Kita membuat menjadi saleh di dalam satu agama. Menjadi saleh di dalam satu denominasi. Jadi kita menjadi saleh di dalam Allah itu. Melalui Kristus itu yang berkenan hidup dengan dia. Melalui lagi pengetahuan akan dia. Jadi melalui apa lagi tadi? Yaitu pengetahuan akan dia. Yang telah memanggil kita menuju kepada kemuliaan dan kebaikannya. Jadi melalui apa? Pengetahuan yang diberikan yang telah memanggil kita menuju kemuliaan dan kebaikannya. Nah, itulah nanti kita menuju kemuliaan, kebaikannya karena melalui pengetahuan itu. Melalui pengetahuan itu kita bisa hidup berkenan dan saleh. Pengetahuan itu pun dianugerahkan karena segala sesuatu dianugerahkan, diberikan. Jadi kita pikirkan segala sesuatu bukan karena saya lah, gitu kan? Istilahnya untuk kesimpulannya, segala sesuatu bukan saya, pikiran saya, manusia saya, sehingga saya berkenan untuk hidup dan kesalehan. Semuanya melalui pengetahuan atau apa yang dituliskan di hati kita. Jadi melalui kuasa ilahinya memberikan segala sesuatu
yang berkenan dengan hidup dan kesalehan melalui pengetahuan akan Dia untuk dipanggil menuju kemuliaan dan kebaikan. Ya, ini kita familiar dengan ayat ini, segala sesuatu dari Dia dan untuk Dia menuju kepada Dia agar menuju kepada kemuliaan dan kebaikan. Nah, sekarang ayat 4-nya. Nah, saya katakan di sini mengambil bagian dalam keilahiannya. Ini saya ambil dari sabda lagi ayat 4-nya. Yang tadi 1, 2, 3, 4 sabda. Melaluinya. Jadi melaluinya itu melalui ayat 1 sampai 3 itu ya. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya. Jadi ayat 1 sampai 3 itu janji-janjinya yang diberikan. Janji-janji yang amat besar dan berharga. Melalui semua itu ayat 1 sampai 3. Supaya, nah kalau kita menerima janji-janji itu, janji-janji itu tertulis di hati kita, ya, kamu dapat ikut ambil bagian dalam keilahiannya. Kita dapat mengambil bagian dalam keilahiannya. Dan terhindar dari kerusakan yang terjadi di dunia yang disebabkan oleh berbagai hawa nafsu. Jadi kita terhindar kerusakan dunia dan berbagai hawa nafsu karena kita sudah mengambil bagian keilahiannya. Karena janji-janjinya di ayat 1 dan 3 itu sudah ada di hidup kita. Sudah tertulis dan itu memang iman kita kebenaran dari Allah melalui Kristus itu. Jadi kita sudah mengambil bagian keilahian. Kalau semua itu memang ada di hidup kita. Gitu kan? Nah, seambil dari 2 Petrus 1 ayat 4 ini di Alkitab yang biasa, ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, di sini bedanya kalau di sabda mengambil bagian keilahiannya. Kita mengambil bagian masuk ke dalam keilahiannya. Nah, sedangkan di yang Alkitab biasa dikatakan kita masuk dalam kita kodrat ilahi dikatakan di situ. Mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Dan mengambil bagian di dalam keilahiannya. Oh, siapa manusia kita ini sehingga boleh mengambil bagian keilahiannya? Coba kalau kita mengambil bagian kepresidenan saja, coba bagaimana? Mengambil bagian di dalam kepresidenan. Wow. Mengambil bagian di dalam suatu kementerian. Mengambil bagian di satu perusahaan sebagai direktur. Wow. Gitu kan? Kalau mengambil bagian, ya bukan kita sebagai ilahinya, tapi mengambil bagian. Ada bagian-bagian janji-janji dan lain sebagainya yang diberikan di anugerah kepada kita, di mana semuanya itu adalah Allah yang punya. Allah yang punya diberikan pada kita sehingga kita masuk di dalam bagian keilahiannya itu. Atau kata lain kita dikatakan masuk dalam kodrat ilahinya. Kodrat manusia ya manusia tidak bisa mengambil bagian kodrat ilahi. Gitu. Seperti ikan ya kodratnya ikan, burung kodratnya burung. Burung tidak bisa hidup di air, ikan tidak bisa hidup di darat. Ada kodratnya masing-masing, begitu juga kodrat manusia dan kodrat keilahian. Nah, kita lihat nanti kodrat keilahian apa gitu. Sehingga dikatakan kita luput dari kerusakan yang terjadi di dunia karena adanya berbagai hawa nafsu. Gitu. Jadi dari yang ayat 1 sampai 3 itulah ya kita nanti mengambil bagian. Melaluinya ada di penjelasan ayat 1 sampai 3 yaitu dikatakan iman yang sama dengan Rasul Petrus itu ya dilimpahi iman, telah menerima iman, dilimpahi damai sejahtera karena berdamai dengan Allah. Kuasa ilahinya memberi segala sesuatu. Nah, itu bagian-bagian dari keilahiannya.
Hidup yang berkenan dan kesalehan. Pengetahuan akan dia dibangun menuju kemuliaan dan kebaktian. Ini bagian daripada masuk di dalam keilahiannya. Di dalam kodrat ilahinya. Coba kita koreksi, apakah iman kita sama dengan kebenaran di dalam Kristus dengan Rasul Petrus? Apakah kita dilimpahi damai sejahtera karena berdamai dengan Allah? Nah, kita lihat, kita koreksi. Apa kuasa ilahinya memberi segala sesuatu di hidup kita? Oh enggak, saya masih melakukan ini, saya masih bisa melakukan ini dan itu. Saya harus lakukan, saya harus usahakan. Saya harus berjuang, bertanding sampai akhir. Saya harus lakukan semua itu. Bukan kuasa ilahinya memberi segala sesuatu. Emang saya robot? Enggak, saya bukan robot. Saya harus lakukan. Saya dikasih kemampuan. Saya dikasih akal, pikiran untuk melakukan segala sesuatu supaya berkenan. Nah itu kadang-kadang yang dituliskan dibuang. Jadi menuju kepada kesalehan, pengetahuan akan dia, pengetahuan akan dianya, ya itu pengetahuan akan diri sendiri. Bukan sesuai dengan pengetahuan akan dia. Nah kita nggak akan menuju kemuliaan. Kalau mengatakan saya yang bisa, saya yang melakukan, saya yang bekerja, saya yang bertanding. Nggak akan masuk menuju kemuliaan. Nggak akan. Nah, kemudian ayat 5-nya. Apa sih yang meluputkan kita dari kerusakan dunia dan hawa nafsu? Nah, ini seringkali ayat ini disalahartikan bahwa menambah itu adalah manusia lama yang menambahkan. Diri saya yang menambahkan. Nah, ini yang harus diwaspadai karena tadi kan dikatakan segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu. Apa yang harus ditambahkan ya? Ayat 2 Petrus 1 ayat 5 ayat selanjutnya. Untuk tujuan itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan imanmu dengan kebajikan dengan pengetahuan, dan sebagainya. Nah ini, apa yang harus ditambahkan oleh iman? Ya, apakah penambahan ini kepada manusia lama? Ya. Penambahan yang diberikan ini apa diberikan kepada manusia daging, manusia lama? Ya manusia lama tidak mungkin diberikan ini, ditambahkan ini. Manusia daging tidak akan, karena belum masuk ke dalam bagian ilahi itu. Belum masuk dalam kodrat ilahi. Dan segala sesuatu belum diberikan kepada manusia daging itu, manusia lama itu. Manusia lama belum menerima segala sesuatu dari Allah. Dia hidup dengan dirinya sendiri. Tidak mengambil bagian di dalam keilahian itu atau kodrat ilahi itu. Jadi manusia daging, manusia lama tidak bisa menambahkan ini ke dalam hidupnya. Tapi manusia berpikir saya bisa menambahkan iman saya dengan kebajikan. Kadang-kadang gitu. Nah nanti kita lihat dari kebajikan dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan penguasaan diri. Manusia mengatakan saya bisa menguasai diri. Dan penguasaan diri tambah dengan ketabahan. Ketabahan dengan kesalehan. Saya bisa tabah, saya bisa saleh. Ya. Juga tambah lagi kasih persaudaraan. Oh, saya mengasihi saudara saya. Tidak mementingkan diri, saya juga tidak mementingkan diri sendiri. Manusia lama punya alasan-alasan ini. Ayat 8-nya, sebab jika semuanya ini ada pada dirimu dan terus bertambah-tambah, maka kamu tidak mungkin menjadi sia-sia atau tidak berbuah dalam pengetahuan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ini harus dimiliki, tapi bukan menambahkan ke dalam manusia lama. Ini segala sesuatu sudah diberikan. Ini sudah diberikan. Jadi sebenarnya ya, iman, pengetahuan, penguasaan diri, ketabahan, kesalehan, kasih akan saudara, mementingkan tidak mementingkan diri, itu sebenarnya segala sesuatu diberikan. Lo kadang-kadang mengatakan lagi, lo emang robot, gitu kan? Nah ini
bagaimana nanti kita hidup di sini tidak dikatakan robot, gitu kan? Apa sebenarnya yang ditambahkan? Kita uraikan satu-satu yang ditambahkan. Menambahkan kepada iman, kebajikan, pengetahuan, kuasa diri, ketabahan, kesalehan, kasih akan saudara, tidak mementingkan diri sendiri. Iman, kita telah menerima iman. Iman itu kalau kita tahu, kita bedah lagi, iman itu sendiri adalah Kristus. Ya. Kita hidup di dalam iman anak Allah. Kita hidup di dalam imannya Kristus. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Apakah iman yang ditambahkan itu sebelumnya milik kita atau sudah kita miliki? Iman itu tadi kan menerima iman. Kalau kita menerima, kita tidak memiliki awalnya karena kita menerima sesuatu yang kita terima, kita belum miliki. Jadi sesuatu yang ditambahkan itu sebelumnya, nah, dan yang ditambahkan itu sebelumnya milik kita atau sudah kita miliki. Yang ditambahkan itu sebenarnya untuk manusia yang kodrat ilahi belum. Tapi manusia lama itu berani-berani mengklaim saya sudah miliki itu semua. Kalau ditanya kalau manusia lama miliki itu nggak memiliki. Nah, iman ditambahkan kebajikan, yaitu segala sifat-sifat kebajikan, sifat-sifat baik, penyabar, pemurah, peramah, suka menolong dan lain-lain yang disebut kebajikan. Atau dikatakan juga sifat-sifat itu sebenarnya yang dipunyai oleh Allah. Di Google saya ambil gitu, iman yang dimaksud dengan kebajikan. Jadi itu pun merupakan bagian dari sifat-sifat yang dipunyai Allah. Kebajikan ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan apa? Yaitu pengetahuan tadi kan kita sudah lihat. Pengetahuan yaitu pengenalan akan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bukan pengetahuan ilmu pengetahuan. Kita bicara isi pengetahuan ini bukan ilmu pengetahuan yang harus ditambahkan di dalam iman. Tapi pengetahuan di dalam pengenalan kita akan Allah dan juru selamat kita. Ilmu pengetahuan cari seluas-luas mungkin. Tapi bukan untuk menambahkan dalam kebajikan. Itu untuk hidup kehidupan. Kita masih di dunia. Pengetahuan-pengetahuan untuk hidup di dunia itu. Yang berhubungan dengan materi. Penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri itu kan sebenarnya bukannya kita punya. Itu buah dari roh. Salah satu buah roh. Penguasaan diri. Manusia mengklaim dirinya punya penguasaan diri. Tapi sebetulnya itu adalah buah dari roh. Hidup yang mengambil bagian keilahian. Sehingga ada buah roh. Sehingga ada penguasaan diri. Penguasaan diri ditambahkan ketabahan. Kalau di yang lama dikatakan ketekunan. Nah, ketabahan itu. Ketabahan sama dengan tahan uji di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Di 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan tahan uji itu jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, pengenalan itulah kamu cari sehingga kamu tahan uji. Sehingga kamu punya ketabahan di dalam menghadapi dunia ini. Ketabahan ditambahkan kesalehan. Nah, kesalehan itu tadi dianugerahkan di bagian ayat 1-3. Dianugerahkan pada kita. Ya. Telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup dan kesalehan itu sudah tinggal dipakai ya melalui pengetahuan akan Dia ayat 3. Kesalehan ditambahkan kasih akan saudara dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana orang mengatakan saya sudah mengasihi saudara, saya tidak mementingkan diri. Semua orang mengatakan demikian, agama-agama semua mengatakan demikian. Tapi Yohanes 13 ayat 34, satu perintah baru aku berikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kalian. Demikianlah kamu juga saling mengasihi. Jadi dikatakan saya mengasihi saudara, tidak mementingkan diri sendiri itu manusia daging, manusia mengatakan saya bisa lakukan. Tetapi di sini dikatakan sama seperti aku telah mengasihi kalian. Jadi syaratnya sama seperti Kristus mengasihi kalian. Kasih itu. Bisa tidak manusia mengasihi sama seperti Kristus mengasihi? Dan itu akan terjadi menghasilkan sesuatu kalau Kristusnya ada di dalam kita sehingga berbuah
kasih Kristus itu. Kalau pengenalan Kristus, Kristusnya tidak ada di dalam kita. Bagaimana kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi kalian itu? Tidak mungkin. Manusia lama tidak mungkin memiliki kasih karena Kristusnya tidak ada di dalam dia. Itu adalah kasih manusia lama. Kasih manusia daging. Kan kasih aja kita tahu ada 4. Ya kan? Kesalehan ditambahkan. Ya, kasihkan saudara sekalian dan tidak mementingkan diri. Jadi semuanya itu sebenarnya ya dari Allah. Nah, keilahiannya memberi segala sesuatu untuk hidup. Nah, apa yang diberikan? Jadi kita diberikan semuanya itu. Ya. Di ayat 1 sampai 4 atau 3, luput dari hawa nafsu dunia, diberi iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketabahan, kesalehan, kasihan saudara, tidak mementingkan diri. Ini segala sesuatu diberikan. Dan buah roh, karena kita mengambil bagian di dalam keilahiannya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini semua buah roh, semua dari Allah. Jangan mengklaim saya bisa mengasihi, saya bisa bersuka cita, saya bisa ada damai sejahtera, saya ada kesabaran, saya bisa bermurah hati, saya bisa lakukan kebaikan, saya bisa lakukan kesetiaan, saya bisa bersifat lemah lembut, dan saya bisa menguasai diri. Manusia lama tidak memiliki ini. Yang memiliki adalah mereka yang hidup oleh roh, buah roh, yang mengambil bagian di dalam keilahian. Yang ada kodrat ilahi, kodrat daripada roh itu. Sehingga ini berbuah di dalam kehidupannya. Terjadi, terwujud. Gitu. Nah, bagaimana hidup sebagai manusia ilahi atau kodrat ilahi? Coba. Kodrat manusia adalah natur Adam. Ya, natur Adam manusia lama. Yaitu kehidupan manusia lama atau manusia daging. Kita harus menyadari ini. Sesuatu penting. Natur Adam. Kodrat ilahi, natur ilahi. Manusia roh, manusia baru, ciptaan baru, lahir dari Allah. Inilah kodrat ilahi. Jadi ada suatu perbedaan kodrat manusia natur Adam dan kodrat ilahi. Yaitu natur ilahi. Jadi natur Adam dan natur ilahi. Sesuatu perbedaan. Kehidupan kodrat manusia lama daging serupa, tapi tidak sama dengan kodrat ilahi. Kodrat manusia lama atau daging itu tidak dapat menambahkan sifat-sifat ilahi ke dalam dirinya. Manusia lama tidak dapat menambahkan apa yang ada dalam kodrat manusia ilahi. Tidak bisa menambahkan. Manusia lama tidak bisa. Manusia daging tidak bisa menambahkan apa yang tadi diuraikan di atas. Yang ditambahkan dengan buah roh. Tidak bisa. Walaupun mereka bisa, katanya bisa. Serupa tapi tidak sama. Tidak sama. Walaupun sama. Kebaikan mereka lakukan. Tapi kebaikan itu berbeda. Serupa tapi tidak sama. Mereka mengatakan punya sukacita. Tapi sukacita itu serupa seperti sukacita, tapi tidak sama. Banyak semuanya diuraikan serupa, tapi tidak sama dengan mereka yang mengambil bagian di dalam keilahian. Ya, karena segala sesuatu diberikan kepada mereka yang mengambil bagian itu. Jadi manusia lama kita harus menyadari tidak bisa menambahkan sifat-sifat kodrat ilahi ke dalam diri manusia lama. Tidak akan bisa. Apakah manusia yang mengambil bagian keilahian, apakah manusia kodrat ilahi itu menambahkan sifat manusia lama ke dalam dirinya yang dikatakan diklaim manusia lama punya semua itu? Ya tidak. Manusia ilahi tidak mungkin menambahkan sifat-sifat yang ada di natur Adam itu masuk ke dalam diri manusia ilahi itu. Tidak. Kalau itu sama aja, untuk apa yang disebut mengambil bagian keilahian kodrat ilahi kalau menambahkan natur Adam ke dalam diri yang kodrat ilahi itu, natur ilahi itu. Tidak ada gunanya.
tidak usah membahas ini, Rasul Petrus. Tidak usah Rasul Petrus membahas ini kalau natur Adam bisa menambahkan sifat-sifat itu ke dalam natur ilahi, kodrat ilahi. Jadi pemisahannya jelas kita lihat. Kalau kita tidak bisa melihat dengan jelas pemisahan ini, tercampur aduklah kehidupan kita. Seringkali terjadi. Saya bisa, saya mampu, saya laku, saya berjuang, saya bertanding. Seringkali kita dengar. Seringkali itu terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Kodrat manusia dan kodrat keilahian. Manusia daging dan manusia roh atau mengambil sifat-sifat Allah. Manusia lama mengklaim bahwa mereka tuh mempunyai semua itu. Ya kan? Mereka mempunyai yang ditambahkan itu. Iman, kebajikan, pengetahuan. Mereka mengklaim mereka punya itu. Buah roh juga mereka mengatakan mereka punya. Bahkan perlengkapan senjata Allah pun mereka akan mengatakan punya. Tetapi yang mengambil bagian kodrat ilahi itu diberikan segala sesuatunya oleh Allah. Allah memberikan ini. Kalau Allah memberikan ini untuk apa? Mengambil dari manusia lama, Allah yang memberikan. Jadi perbedaan di sini kita lihat, ini yang dari Allah, ini yang manusia mengklaim dirinya punya. Ya. Tadi saya katakan kebajikan ya beda. Serupa tapi tidak sama. Penguasaan diri serupa tapi tidak sama dengan penguasaan diri yang mengambil bagian kodrat ilahi. Kemurahan, oke, mereka bisa bermurah hati katanya. Tapi kemurahan itu akan berbeda dengan yang mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Gitu. Jadi semua segala sesuatu sudah diberikan pada kodrat ilahi dan kodrat manusia memang punya itu. Kodrat manusia juga punya, tapi dengan apa yang ada di diri kodrat manusia lama itu, dia tidak bisa mencapai masuk ke dalam kodrat ilahi. Kalau mereka tidak mempunyai pengenalan akan dia. Nanti Sancel lebih jelas lagi. Ya. Dan semua dari Allah, lahir dari Allah itu. Lanjut. Nah kita lihat lagi, perlengkapan senjata Allah itu pun dianugerahkan oleh Allah. Manusia lama mengklaim mereka memilikinya walaupun mereka tidak mengambil bagian di dalam keilahian. Banyak orang belum mencapai kodrat ilahi, belum mengambil bagian di dalam keilahian, mengklaim bahwa ini pun mereka punya. Efesus 6, 13-19. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dikatakan itu ambil. Ambil berarti sudah tersedia. Kalau disuruh ambil itu sudah ada, tinggal ambil. Nah ini, yang mengambil bagian ilahi, ini sudah ada, tinggal ambil, tinggal pakai. Ya. Jadi kalau manusia lama bukan ambil, bukan pakai, tapi mereka masih meminta. Mereka masih meminta. Mereka bukannya mengambil, bukan tinggal pakai, tapi manusia lama meminta. Kalau meminta berarti memang tidak ada di hidupnya. Tidak ada di dalam dirinya. Contoh, berikat pinggang kan kebenaran. Kita tinggal pakai ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu di dalam Kristus itulah. Dia itulah kebenaran. Kita disebut orang benar. Tapi manusia mengatakan, Tuhan, tolong saya agar supaya hidup saya benar, berkenan. Pimpin hidup saya supaya berjalan di jalan-Mu yang benar. Roh Kudus, kuatkan saya supaya saya dapat hidup benar, jangan melakukan kejahatan. Masih berdoa, masih meminta. Kita tinggal pakai, tinggal ambil bahwa saya sudah dibenarkan di dalam Dia. Kebenaran itu milik saya. Keadilan itu juga milik saya. Allah sudah mengadili, menjatuhkan hukuman kepada Kristus, bukan kepada saya, di mana saya harusnya yang dihukum. Tapi keadilannya sudah membuat Kristus diadili
menggantikan saya. Itulah keadilan Allah. Berbajukan keadilan Allah. Keadilan itu yang saya pasang sepanjang hidup saya. Jadi tinggal ambil, itu sudah ada di hidup saya. Bukan berdoa, Tuhan, berlakulah adil. Tuhan, hidup saya tidak mendapatkan keadilan. Berkasutkan kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera. Banyak orang mengatakan memberitakan Injil. Ya, banyak orang mengatakan beritakan Injil, beritakan Injil. Apa Injil yang diberitakan? Ya. Berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injilnya Injil damai sejahtera. Apakah orang yang menerima Injil ada damai sejahtera, berdamai dengan Allah, atau dia tetap masih menjadi seteru Allah, masih bisa binasa, kamu masih harus berusaha untuk hidup supaya berkenan, atau kamu memberitakan agar supaya kamu tidak binasa, tidak mendapatkan hukuman, lakukan ini dan itu. Apa yang kita beritakan? Apakah Injil damai sejahtera bahwa kamu sudah berdamai? Bisa iman. Ya, banyak orang masih berdoa, Tuhan tolong saya daripada si jahat. Tuhan tolong saya dari panah api si jahat. Tuhan lindungi saya supaya tidak mendapat serangan dari si jahat. Gunakan, sudah ada, tidak meminta. Kalau kamu meminta, berarti kamu mengingkari semua ini. Kalau kamu masih meminta, memohon, berarti kamu tidak mengimani ini. Tidak mengatakan Allah begitu baiknya sudah menganugerahkan segala sesuatu bagi saya agar supaya hidup berkenan di hadapannya. Ketopong keselamatan, waktu kita pengusiran dan lain sebagainya. Berikan saya ketopong agar supaya selamat, supaya tidak dipengaruhi oleh si jahat yang akan saya usir dan lain sebagainya. Ketopong selamat, mau kita sudah selamat, itu sudah ada. Kecuali kita belum selamat. Yang belum selamat boleh minta keselamatan, carilah keselamatan sampai kamu menemukannya. Ketopong selamat sudah ada di diri kita. Pedang roh saya usir engkau dengan firman dihafalkan. Firman dihafalkan. Berapa puluh firman dihafalkan untuk mengadakan pengusiran. Firman Allah yang hidup itulah pedang roh itu. Firman Allah yang hidup sudah ada. Banyak orang untuk melakukan pengusiran saja ada yang berpuasa. Gitu kan. Saya berpuasa dulu untuk melakukan pelayanan pengusiran. Banyak orang masih merasa tidak yakin. Banyak yang berdoa 1 jam dahulu untuk melakukan pengusiran. Dia tidak mengimani, tidak tahu bahwa semua itu sudah ada. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu. Nah, ini setiap waktu di dalam roh itu pun kamu sudah otomatis berjaga. Gitu. Permohonan tak putus-putusnya, bagaimana kamu tidur, bagaimana kamu lagi berjalan, bagaimana kalau waktu kamu bekerja, itu terputus-putus doa kamu. Berdoa di dalam roh dan kebenaran, doamu tidak terputus-putus. Doamu selalu kamu berjaga-jaga di dalam doamu karena sudah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dimaksud berjaga-jaga dan tak berputus-putus. Berdoalah untuk aku supaya agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah ini rahasia Injil yang sudah diberikan pada kita, yang sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, berita Injil. Jadi ini yang harus diberitakan. Nah, karena mengapa ada yang tidak memiliki, menerima, mengambil bagian atau berbuah dalam pengetahuan? Mengapa? Ini penting.
Ayat 8-nya, sebab jika semua itu ada di dalam dirimu dan terus bertambah-tambah, maka kamu tidak mungkin menjadi sia-sia atau tidak berbuah dalam pengetahuan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi semuanya itu kalau ada, itulah kita tidak sia-sia hidup kita. Akan bertambah-tambah terus. Ayat 9, akan tetapi orang yang tidak memiliki semua itu adalah, dan orang-orang yang tidak dapat melihat dengan jelas, buta, karena ia sudah lupa bahwa ia telah dibersihkan dari segala dosa-dosa yang lalu. Nah, mengapa tidak terjadi dalam hidup orang? Mengapa tidak bertumbuh, tidak mengenal? Karena dia buta. Dikatakan dia buta dengan jelas. Buta. Butanya kenapa? Lupa bahwa dosa-dosanya telah dibersihkan. Telah dibersihkan. Mengapa orang tidak bertumbuh? Mengapa orang tidak dapat mengambil bagian di dalam keilahian? Karena dia lupa. Dia sebanyak orang mengatakan, saya masih berdosa, saya masih minta ampun, saya masih melakukan berbagai macam. Saya masih manusia berdosa. Karena itulah dia tidak akan memiliki semua itu. Akan tetapi orang yang tidak memiliki semuanya itu adalah orang yang lupa. Orang yang mengatakan bahwa dirinya masih berdosa. Bahwa dirinya masih berdosa, masih perlu pengampunan, masih perlu pengampunan, masih perlu berpuasa agar supaya tidak terjadi melakukan dosa-dosa lagi. Lupa, ini Petrus mengatakan dengan jelas. Dia buta. Dia tidak dapat melihat dengan jelas. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang tadi diuraikan di bagian-bagian atas yang Petrus katakan. Dia tidak bisa lihat. Karena masih mengatakan dirinya masih berdosa, masih belum bersih. Loh, kamu kan katanya nanti seminggu lagi juga berdosa. Saat kita dikatakan orang berdosa, saat itu pun kita melihat bahwa dosa saya sudah dibersihkan. Kalau sekarang saya ditanya, kamu Pak Suara kemarin berbuat ini, yaitu kemarin, sekarang yang lalu-lalu itu sudah dibersihkan, telah. Yang kemarin-kemarin pun telah. Yang seminggu telah. Orang nggak lihat ke sana. Yang 5 jam yang lalu juga telah dibersihkan. Telah dibersihkan. Telah dibersihkan. Bukan kemampuan saya, bukan saya yang lakukan, tapi karena Kristus. Dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Oke, saya percepat. Nah, inilah ayat 10 dikatakan, karena itulah ya, berusaha lebih giat lagi untuk memastikan bahwa kamu benar-benar dipanggil dan dipilih. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan jatuh. Memastikan bahwa kita benar-benar sudah masuk di dalam yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan dipanggil dan dipilih. Nah itu, kita harus memastikan apakah saya sudah masuk mengambil bagian di dalam keilahian. Kalau tidak, ya seperti tadi. Ya. Kalau sudah ke sana, ya seperti dikatakan, dengan demikian pintu ke dalam kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus terbuka lebar-lebar. Terbuka sudah. Bahkan kita sudah masuk di dalam kerajaannya sekarang ini. Di dalam kerajaan Dia kita sudah ada. Itulah sebabnya aku bermaksud untuk selalu mengingatkan kamu akan semua hal itu. Petrus selalu mengingatkan terus. Sekalipun kamu telah mengetahuinya. Walaupun mereka telah tahu. Dan telah dibangun dengan kokoh dalam kebenaran yang sekarang kamu miliki, aku perlu mengingatkan. Nah itulah ya. Jadi perlu sekali mengingatkan karena kita pun di sini ya sharing untuk mengingatkan pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, pengenalan itu. Di sini kita sharing, saling mengingatkan, saling mengkokohkan, ya. Dalam kebenaran yang sudah dimiliki. Oke, kesimpulan. Jadinya kita diberi iman sama dengan Rasul Petrus. Banyak percaya atau tidak terserah. Melalui kebenaran dalam Yesus Kristus, karena dibenarkan oleh iman, maka telah berdamai dengan Allah. Dan bisa melihat apa yang dituliskan Roh dalam roh hati kita. Allah sudah siapkan pekerjaan baik sebelumnya menjadi kodrat ilahi, mengalami keilahian. Semuanya itu sudah disiapkan untuk kita masuk mengambil bagian.
Pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus, menerima anugerah damai sejahtera, ya. Anugerah segala sesuatu sehingga mengalami hidup kesalehan untuk menuju kepada kemuliaan dan kebaikan. Mengambil bagian keilahian setelah memahami bagian di atas A sampai F. Keilahian atau kodrat ilahi meluputkan dari kerusakan dunia. Tidak mungkin hidup sia-sia dan tidak berubah. Jangan buta, harus melihat dengan jelas dosa-dosamu telah dibersihkan. Nah, Rasul Petrus tahu bahwa mereka sudah hidup dalam iman, tapi perlu mengingatkan. Karena itu kita pun harus saling mengingatkan apa yang dituliskan Roh dalam luluh hati, yaitu bahwa dosa-dosa kita telah dibersihkan dan pintu kerajaan Kristus sudah terbuka lebar untuk setiap orang masuk ke dalamnya, karena segala sesuatu sudah diberikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Frans. Iya, terima kasih Pastor Suhanda Supardi atas sharing firman-Nya.